Tahun 2001, sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah bernama Sampit berubah menjadi neraka. Mayat berserakan, kepala-kepala tanpa tubuh, rumah dibakar. Lalu, siapakah yang terlibat? Yakni dua suku besar, Dayak dan Madura. Media menyebut ini kerusuhan etnis, tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan lebih menyakitkan. Apa sebenarnya yang terjadi di Sampit? Apakah ini dendam lama? Atau malah justru hasil dari kebijakan pemerintah yang sembrono? Karena DPRD-nya sendiri sudah meminta untuk jangan diberlakukan darurat sipil, karena tentunya sebenarnya yang sangat terbaik adalah kita bisa saling membantu untuk jangan sampai terjadinya keadaan seperti itu. Puluhan tahun sebelumnya, pemerintah memindahkan ribuan warga Madura ke Kalimantan tanpa persiapan budaya, tanpa keadilan sosial, tanpa perlindungan. Mereka disuruh berdampingan tanpa jembatan untuk saling memahami. Konflik kecil di pasar bisa menjadi pemicu pembantaian. Amat dari tragedi itu. Setelah sampai di Madura kami bingung di tempat sendiri. Mau apa setelah di Madura itu? Suku Madura dikenal ulet, gigih, dan cepat menguasai sektor ekonomi. Di sisi lain, masyarakat lokal Dayak merasa terpinggirkan di tanah sendiri. Kesenjangan ditambah perbedaan budaya menjadi jurang pemisah yang semakin dalam. Tahun 1996 terjadi bentrok berdarah antara Dayak dan Madura di sekitar Sampit. Meski konflik mereda, namun amarah tak pernah benar-benar padam. Tahun demi tahun, prasangka pun tumbuh, kecurigaan menguat. Isu-isu kecil mulai mengalir, perkelahian antar pemuda, perselisihan pasar, hingga masalah adat menjadi pemicu ketegangan baru. Lalu pada tahun 2001, bara itu pun akhirnya meledak. Meninggal kota Sampit itu Pak, karena saya keberatan Pak, karena saya kelahiran di kota Sampit Pak, penumpang darah di kota Sampit saya. 17 Februari 2001, kekerasan meledak di Sampit. Rumah-rumah dibakar, warga dibantai, jalanan berubah menjadi medan perang, kekejaman merajalela, banyak korban dimutilasi. Meskipun begitu, banyak tokoh Dayak yang menolak keterkaitan adat dengan kekerasan ini. Kekerasan pun menyebar ke Palangkaraya, Kuala Kapuas, hingga ke pelosok pedalaman. Pemerintah lamban, ratusan nyawa sudah melayang. Ribuan warga Madura terpaksa mengungsi dengan trauma yang mendalam. Yang jadi kontroversi adalah kenapa negara diam terlalu lama? Kenapa aparat justru membiarkan kekerasan terjadi berhari-hari? Kenapa suara korban dibungkam dan narasi konflik dikendalikan? Mengharap kepada pemerintah pusat supaya masalah Sampit itu bisa segera selesai dan akhirnya pengungsi itu bisa kembali lagi ke tempat asal. Ini bukan sekedar konflik etnis, ini tentang gagalnya sistem sosial dan politik Indonesia, tentang kesenjangan, diskriminasi, dan kebijakan transmigrasi yang tanpa empati. Sampit adalah cermin kelam bangsa kita yang tidak mau belajar dari luka, yang lebih suka menyapu sejarah di bawah karpet daripada harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sebetulnya kita tidak pernah bersungguh-sungguh menyelesaikan konflik. Ini bukan
bukan tentang menyalahkan satu suku. Ini tentang menyalahkan sistem yang membiarkan manusia kehilangan akal dan mengubah saudara menjadi musuh.